Halo pemirsa, kembali berjumpa di Bincang-Bincang bersama saya, Regina Mangkei. Belum lama ini ada perubahan jalur yang terjadi di ruas jalan Piertendean dan juga di Jalan Ahmad Yani, Kota Manado. Nah, ada yang berpendapat bahwa kayaknya Manado makin macet. Apakah benar demikian? Kita akan membahasnya dalam Bincang-Bincang kali ini bersama narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio. Yang pertama ada Ibtu Hiola, selaku Wakasat Lantas Polresta Manado. Halo Pak, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Berikutnya yang kedua ada Pak Kabid LLAJ Dinas Perhubungan Kota Manado, Pak Irwan Tambing. Halo Pak, apa kabar? Sehat Pak ya, terima kasih sudah mampir. Oke, kita akan membahas ini mengenai kemacetan di Kota Manado. Kira-kira Bapak berdua ini setujukah dengan pendapat netizen Manado Soleway macet kata atau bagaimana? Mungkin dari Pak Waka. Ya. Terima kasih untuk kesempatan untuk kali ini. Kami dari Satuan Lalu Lintas Polresta Manado bersama-sama dengan Dinas Perhubungan Kota Manado, mulai dari awal Januari kami sudah duduk bersama. Kami membicarakan bersama terutama yang kanalisasi jalur biru yang ada di Jalan Samrat. Dari hasil pembicaraan kami tersebut, maka kami berupaya untuk mencari solusi seperti apa situasi yang tepat untuk melakukan rekayasa agar bisa mendapatkan situasi arus lalu lintas yang lancar. Ya. Khususnya dari Jalan Samrat itu yang dari Zero Point sampai dengan pertigaan Korengkeng Gunung Langit. Dari perbincangan kami itu muncullah ide dari Pak Kasat Lantas, waktu itu Pak Andre Kelapong. Beliau mencoba untuk menyarankan bagaimana kalau kita membuat rekayasa arus lalu lintas dengan membuat kanalisasi. Ya. Waktu itu siapa saja Pak yang kami yang rapat? Yang duduk situ dipimpin kami dari lalu lintas, dipimpin langsung Pak Kasat Lantas. Saya sendiri, Kaorbinops, Kanit Kamsel, hampir semua kanit kami yang berkompeten di situ. Kemudian dari Dinas Perhubungan ada dipimpin langsung Pak Kepala Dinas waktu itu, Pak Kepala Dinas dengan Pak Kabid dan perangkat dari Dinas Perhubungan. Dari pertemuan itu dapatlah kita ide untuk jalur biru ya, membuat rekayasa jalur biru. Jadi saya kembali tadi seperti yang Bu Regina sampaikan tadi, perubahan jalur, tidak ada perubahan jalur. Kami hanya merekayasa membuat kanalisasi jalur biru. Dari kanalisasi jalur biru itu, kenapa dia sampai mengarah ke ide kanalisasi jalur biru? Karena setelah kami melakukan analisa, kami jalan-jalan di situ, Bu. Dua tim ini. Berapa lama Pak analisanya? Cek lapangannya? 2 hari ya. 2 hari. Hari Jumat, Sabtu kita persiapkan untuk apilnya. Minggu Senin kita eksekusi. Eksekusi. Dari hasil pengamatan itu ternyata lebih banyak disebabkan perlambatan itu pertama kendaraan yang parkir sembarangan sebelah kiri kanan jalan. Kemudian paling banyak angkot waktu itu. Bukan cuma angkot, kendaraan pribadi juga ada parkir kanan depan Siloam. Kendaraan pribadi yang parkir depan Siloam, depan Golden, cukup banyak. Sampai Gunung Langit. Dari analisis itu bahkan ada kendaraan bermotor yang parkir di atas trotoar. Parkir di atas trotoar sepanjang Golden sampai dengan Gunung Langit. Dari analisa kami dibuatlah kanalisasi jalur biru. Dari kanalisasi jalur biru itu dengan maksud dan tujuan kita memberi ruang kendaraan mikrolet ini yang membuat perlambatan. Tadinya dia ada penumpang sebelah kanan, dia ke kanan. Penumpang ke kiri, dia ke kiri. Jadi dia siksak. Sementara pengguna jalan lain yang tidak ada kepentingan di situ, dia terhambat. Itu yang menyebabkan terjadi perlambatan. Dari analisa itu kami dipimpin Pak Kasat Lantas, Dinas Perhubungan dipimpin langsung Pak Kadis. Kami mengambil keputusan hari Senin kita eksekusi dan jadilah seperti saat ini. Dari hasil itu kita melakukan uji coba selama 14 hari. 14 hari pertama, pada hari kedua kita sudah bisa lihat tidak ada lagi yang parkir. Kendaraan sepanjang Siloam,
sepanjang Golden. Jangan-jangan karena ada aparat waktu itu, Pak? Tidak ada. Tidak ada, oke. Sampai sekarang. Jadi untuk kendaraan yang tadinya kendaraan bermotor ya, kita setiap sore itu melakukan penggombosan dari Dinas Perhubungan. Untuk saat ini untuk depan Siloam itu sudah tertata dengan rapi, tidak ada lagi yang parkir di atas trotoar. Nah, itu yang membuat program dari wali kota tentang pedestrian yang diperbarui sepanjang Samrat kelihatan lebih indah. Jadi estetika kota muncul di situ. Ya, berarti ini katanya dibicarakan dari Januari, dari awal tahun. Apakah ini karena memang perintah dari Pak Wali Kota atau bagaimana, Pak Irwan? Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi sebelum lanjut ke teknis tadi, mungkin orang harus bisa memahami dulu bahwa di dalam lalu lintas ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi kelancaran atau situasi lalu lintasnya. Nah, yang faktor pertama ya mungkin dari faktor jalan. Nah, dan yang kedua faktor dari moda transportasi. Faktor jalan? Jalannya maksudnya kurang lebar atau bagaimana, Pak? Artinya geometrik jalan atau jalan lubang atau gimana. Ya, ini mempengaruhi kelancaran suatu ruas jalan. Gitu. Yang kedua moda transportasi yang digunakan oleh pengguna jalan. Dan yang ketiga perlengkapan jalan, dalam hal ini rambu-rambu, marka-marka segala. Dan yang keempat adalah perilaku pengguna jalan itu sendiri. Nah, ini jadi orang harus pahami dulu ini supaya orang boleh pindah ke rencana rekayasa ini. Gitu. Dari analisa Dinas Perhubungan, faktor yang mana yang paling menyebabkan Manado ini macet? Dari 4 faktor yang saya sebutkan tadi, khusus untuk sekarang untuk Jalan Ahmad Yani maupun Pierre Tendian, kita tahu bersama bahwa di depan SPB Susario jalan agak berlubang di situ. Dan ini sangat-sangat mempengaruhi kecepatan atau perlambatan kendaraan. Berarti salah satu faktor karena kondisi jalan seperti itu, Pak ya? Bukan karena parkir liar dan sebagainya atau karena rekayasa jalur yang dilakukan. Tahan di situ dulu, Pak. Kita jeda sejenak. Kita akan kembali usai jeda berikut ini. Ya, jadi memang ini tadi dikatakan Pak Irwan ada beberapa faktor ya penentu, salah satunya kondisi fisik dari jalan ya. Untuk di Sario tadi Bapak katakan bahwa ada lubang yang cukup besar begitu di area SPBU ya, Pak. Apakah hanya itu saja yang jadi faktor atau bagaimana? Nah, faktor-faktor tadi yang saya sebutkan memang ada beberapa hambatan samping di situ. Salah satunya adalah parkir di kanan kiri yang masih terdapat parkir di kanan kiri jalan ruas jalan tersebut. Dan ini kalau kita mau kaitkan ke faktor tadi berarti faktor keempat tadi itu adalah perilaku. Ya, dan juga pengemudi-pengemudi seharusnya pada saat melintas Jalan Ahmad Yani kalau memang mau ke arah Pierre Tendian seharusnya kan ambil jalur kanan, ya toh? Yang ke Bethesda atau mau terus ke Malalayang ngambilnya di jalur kiri gitu supaya nggak ada crossing nanti mau kiri kanan dan dari kanan ke kiri gitu. Tapi memang melihat kalau sekarang ini kondisinya yang mau arah Pierre Tendian itu kalau dari arah Sario cukup padat, Pak, itu. Yang apalagi jalur kanan yang mulai dari Koni itu sudah mulai ada kepadatan kendaraan. Betul kan? Ya. Itu bagaimana itu, Pak? Kalau untuk yang sering kita lihat di Jalan Ahmad Yani itu yang sebelum kita melakukan rekayasa itu arus kan dia memasuki di depan Granada mengarah ke Santos 3. Perlu kita ketahui volume kendaraan yang menumpuk di pertigaan Granada itu ada dari 5 arus. Pertama Jalan Samrat, 17 Agustus dia turun ke Samrat, kemudian dari Samrat Batu Kota
Ulangi, Tanjung Batu. Tanjung Batu. Tanjung Batu, terus Jalan Siswa, Jalan Kembang. Jadi 5 arus lalu lintas ini, kegiatan masyarakat, dia akan mengarah ke Mantos dengan satu akses. Jadi bottleneck dari situ. Nah, makanya kami bersama-sama dengan dari Dinas Perhubungan melakukan survei lagi di situ. Sebelum mengeksekusi kami sama-sama berdiri di situ, kemudian mengambil keputusan. Jadi arus yang tadinya dia masuk ke arah Granada kemudian akan berhenti di depan Mantos, itu kami perpanjang. Dia nanti belok kanan ada di Jasara Harja. Dengan maksud dan tujuan kita menghilangkan perpotongan antara dari Jalan Ahmad Yani yang ke arah Boulevard. Biasanya angkutan kota atau Grab itu atau angkutan online itu dia langsung memotong ke kiri. Jadi ada terjadi perlambatan di situ. Makanya kalau kita lihat sekarang di situ ada kanalisasi yang kita lakukan berupa pemasangan barier biar tidak ada lagi perpotongan. Jadi kanalisasi itu bukan lagi jalur biru tapi jalur lambat dan lajur cepat sebelah kanan. Sudah ada pembatas? Sudah ada sekarang. Itu yang kita uji coba selama 14 hari kemarin kita sudah uji coba. Dan kemarin kita sudah kumpul juga Bu, sama-sama di Satuan Lalu Lintas Polres Manado mengevaluasi. Evaluasinya bagaimana Pak? Adanya perlambatan yang menuju ke arah pompa bensin Sario. Nah, setelah kita analisa di situ seperti yang disampaikan Pak Irwan situ, lebih condong ke perlambatan karena keadaan jalan. Jalan yang di situ yang memang masih berlubang. Bukan karena ada arus pertemuan Pak, yang ada yang dari Boulevard itu, dari Pier Tendean yang mau ke Ahmad Yani, dia kan keluarnya sekarang lebih dulu dan kalau yang lalu kan yang apa? Kalau yang lama dia masuk dari yang dari Boulevard ini, yang mau ke Ahmad Yani. Dari laut, Jasara Harja. Nah, itu kita perpanjang. Kita perpanjang kemudian memasuki sampai di Granada. Jadi kita putar. Iya, seputar. Jadi itu bukannya dia malah tabrakan Pak itu di situ. Jadi maksudnya begini. Yang tadi arusnya yang dari Ahmad Yani ini, ulangi dari Boulevard ini, dia ketemu dengan dari Ahmad Yani akan ke arah Mahalayang. Terjadi perlambatan di Mantos 3 karena ada penumpukan yang taksi online. Itu ketemu kepala dengan ekor. Jadi sepanjang Ahmad Yani ini dia ketemu kepala dengan ekor. Tapi ini kita putar kepalanya dia tidak ketemu. Jadi saling mutar. Jadi kalau dari pengamatan bapak-bapak sekalian yang sekarang ini jauh lebih baik. Untuk sementara hasil pengamatan kami dia muncul pola waktu pada waktu-waktu tertentu. Tidak lagi seperti yang lalu dia mulai dari jam 3 di Granada itu sudah panjang dia. Sekarang sudah tidak lagi. Jadi dia hanya akan terjadi menjelang malam hari. Jam-jam orang mau ke Mantos begitu. Kemudian atau jam pulang kantor. Hari Sabtu di mana tingkat volume kendaraan aktivitas masyarakat cukup tinggi, terjadi sedikit perlambatan. Tapi itu seperti yang kami sampaikan kemarin dalam evaluasi dengan Dinas Perhubungan, kita akan perpanjang masa uji coba sampai dengan ruas jalan itu diselesaikan oleh pihak terkait. Dalam kali ini dari Dinas PU Provinsi. Oh, dari Dinas PU Provinsi bukan Kota Manado. Jadi seperti harus kita ketahui juga bahwa masalah lalu lintas ini kita dari beberapa instansi yang terkait dengan masalah pelaksana jalan, kita berkolaborasi supaya sama-sama kita kerja sambil melihat apa yang harus kita perbaiki di lapangan. Dengan maksud dan tujuan tidak ada lain, kita membuat Manado ini lebih lancar. Tidak ada maksud kita untuk membuat suatu yang lebih macet. Tentu semuanya ingin lebih baik lagi ya. Namun kita tetap tidak menutup kemungkinan apabila ada masukan dari masyarakat seperti saat ini kita ini sama dengan kita sosialisasi Mohon maaf Pak, sebelumnya ingin bertanya ini selaku masyarakat awam mungkin pengen cari tahu karena
kadang kalau di jalan itu lihat ada bapak-bapak polisi, kadang juga dari LLAJ. Itu tugas dan tanggung jawabnya masing-masing bagaimana? Apakah tidak pernah beririsan di lapangan? Atau memang sudah ada tupoksi masing-masing? Pak Irwan? Sudah ada tupoksi masing-masing dan ini saling melengkapi, Bu. Ya, saling melengkapi. Karena pengaturan di lapangan memang dari kepolisian juga ada, dari Dinas Perhubungan, dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Manado juga ada, dan ini saling berkolaborasi, Bu. Dinas Perhubungan apa, Pak? Yang spesifiknya kalau berhubungan dengan pengaturan lalu lintas apa, Pak? Kalau kita mengacu ke Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, di situ kan ada 5 stakeholder di situ. Untuk prasarana jalan sendiri, stakeholdernya kementerian atau instansi yang mengurusi prasarana jalan. Untuk Dinas Perhubungan sendiri, sarana prasarana lalu lintasnya, dalam hal ini perlengkapan jalannya. Gitu. Dan untuk dari kepolisian, pembinaan dan penegakan hukum, ya itu dari Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Jadi di situ itunya, Bu. Oke, berarti sebenarnya Dinas Perhubungan sendiri cuma mengurus sarana prasarana jalan, rambu lalu lintasnya, marka jalan atau bagaimana? Marka jalan, rambu-rambu lalu lintas. Gitu. Kalau yang jaga turun di lapangan di jalan itu enggak termasuk sebenarnya atau bagaimana, Pak? Jadi begini, Bu. Kalau jalan yang perlu diatur, kalau belum ada rambunya, berarti diatur oleh petugas. Setelah rambu berdiri, tidak perlu ada petugas itu lagi sebagai pengganti petugas, gitu. Baik. Nah, ke Pak Hiola lagi. Kalau untuk SDM-nya, Pak, bagaimana? Apakah memang ini untuk dari Polresta Manado adakah yang disiagakan begitu, Pak, di titik-titik macet atau bagaimana? Ya, perlu kami jelaskan di sini untuk Polresta Manado, kita berupaya untuk membackup hampir seluruh ruas jalan utama ruas jalan utama yang ada di Kota Manado. Jadi personil kami khususnya Turjawali itu kami terbagi atas 5 patko, ulangi 6, kita sudah ketambah 6 patko. Patko 1 itu ada di Pineleng titiknya, dia sepanjang Pineleng itu sampai keluar kota, nah, dia menguasai di situ. Kalau ada perlambatan setiap saat anggota kami ada di situ. Kemudian patko 2 itu ada di Jalan Samrat, Jalan Samrat yang mengawaki kanalisasi jalur biru sekarang. 0 point ya. 0 point. Kemudian patko 3 dia ada di Jalan Bethesda. Patong Samrat sampai dengan pertigaan Bahu. Kemudian patko 4 ada sepanjang Piritendean. Jadi sepanjang Piritendean. Patko 5 dia ada di mulai dari Jembatan Miaga sampai di Transmart. Patko 5 pompa bensin Kairagi, Giant itu daerah kekuasaannya Patko 5. Patko 6 ada di sini 17 Agustus 14 Februari sampai Terowongan. Jadi macet yang di atas sana ya. Karena situasi kepadatan dan kemacetan di Manado ini dia bermain di pola waktu, Bu. Di pagi hari kita full semua. Baik kami staff maupun yang Turjawali. Begitu juga sore hari. Dari staff kami yang ada di Satpas itu sore hari turun lagi untuk membantu unit Turjawali yang memang ada di patkonya tadi. Berarti memang setiap hari wajib pagi dan sore? Pagi dan sore. Oke. Di wilayah Ring Road dong, Pak, itu agak-agak macet. Wilayah apakah Ring Road tidak ada timnya? Dijawab usai jeda berikut, Pak. Kita jeda sejenak. Oke, kembali bersama kami di Bincang-Bincang. Ternyata memang ini aparat kepolisian memang sudah diwajibkan ya selalu hadir begitu ya, apalagi di jam-jam sibuk begitu, Pak, pagi dan sore ya. Oke, kalau yang di wilayah Ring Road itu, Pak, yang selalu ada kemacetan yang bottleneck juga yang mau menuju Terowongan itu bagaimana? Kalau di wilayah Ring Road itu biasanya dia terjadi sore hari. Sore hari, jadi aktivitas masyarakat yang tadinya dia
bekerja di luar kota, pada waktu jam-jam pulang dia akan bertepatan waktu bersamaan itu masuk di ring road itu mulai dari 2 jalur, kemudian dia bottleneck menjadi satu jalur. Jadi mau tidak mau pastinya ada perlambatan ya. Tapi anggota kami seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita bermain pola waktu. Jadi anggota sudah tahu pada jam-jam tertentu dia harus berada di situ untuk melakukan penguraian arus lalu lintas. Dan itu berlaku juga di ruas jalan lain. Contohnya di Patung Samrat. Biasanya dia dari pagi dia akan mengulang lagi kepadatan pada saat bubaran anak sekolah. Ya, di situ akan terjadi perpadatan. Begitu juga di Jalan Ahmad Yani, tepatnya pompa bensin Sario. Pada saat aktivitas masyarakat menjelang malam hari, dia akan pulang ke arah Malalayang. Nah, itu sangat berkaitan dengan pertumbuhan Kota Manado. Seperti kita ketahui banyak sekali bangkitan-bangkitan baru, di mana perumahan-perumahan yang berada di pinggiran kota menjadi hunian-hunian baru. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya beberapa kepadatan arus lalin di pintu-pintu masuk Kota Manado. Dan memang ini mobil setiap hari bertambah, tapi jalan kan tidak bertambah. Nah, itu juga yang jadi PR. Dan tadi kalau dengar-dengar memang banyak parkir di kiri kanan. Ini soal penindakan parkir liar berarti yang memang sudah cukup meresahkan juga, karena jadi salah satu penyebab utama kemacetan. Bagaimana penindakan parkir liar, Pak? Nah, kalau untuk parkir liar mungkin yang kita pergunakan dari Peraturan Wali Kota nomor 4 2018 tentang penataan parkir di Kota Manado. Dan itu kita berkolaborasi dengan Dinas Perhubungan, karena di situ di dalam perwaku itu kita diberi kewenangan untuk melakukan penggembosan. Nah, penggembosan itu memang sih di wilayah mana Pak ini ada penggembosannya? Kita lebih sering sih di seputaran Samrat dengan Samrat. Peretendian. Iya, karena memang begitu banyak usaha-usaha masyarakat di wilayah ini yang minim sekali parkiran. Iya, ini sebenarnya sudah kompleks juga ya, jadi permasalahan tata kota juga ya. Iya. Kalau seperti yang kita ketahui, ada beberapa ruas jalan yang memang seperti Ibu sampaikan tadi, ada aktivitas masyarakat seperti penjual-penjual makanan. Sekarang lagi menjamur ini yang jual-jual makanan di pinggir jalan, sepanjang Ahmad Yani. Yang makanan-makanan siap saji itu. Nah, itu merupakan salah satu hambatan juga. Tapi dalam waktu ke depan kita akan memberikan himbauan, peringatan kepada mereka-mereka yang kendaraannya dibuat untuk berjualan. Belum lagi ketambahan lokasi atau rumah makan yang berada di pinggir jalan yang cukup ramai misalnya. Nah, itu contoh yang di depan Hotel Lion itu, nah, itu ramai sekali. Padahal kalau kita lihat besar sekali kan larangan parkir, ya kan? Nah, tapi durian, Pak, ada durian sebelah kiri itu. Padahal kita sudah berulang kali menyampaikan akan lebih elok kalau dia berada di halaman wilayah area Hotel Lion yang ada itu. Biar tidak mengganggu arus lalu lintas yang lain. Seperti itu. Itu memang mesti berulang kali ya, karena kalau tidak juga diedukasi pasti balik lagi. Mungkin apalagi pikir lebih rame, lebih banyak membeli kalau di depan kan. Oke, kira-kira ke depan ada program-program apa ini, baik dari Dinas Perhubungan juga dari kepolisian untuk penanganan macet di Kota Manado? Pak Irwan, silakan. Ya, intinya memang bersama dengan Polresta Manado memang kami lakukan rekayasa ini sebagai uji coba sih sebenarnya untuk meminimalisir kepadatan atau kemacetan yang ada. Kalau dibilang kemacetan juga enggak, karena masih jalan Pak ya, mungkin perlambatan. Ya, itu. Dan di dalam tahun ini juga dari Kementerian Perhubungan dengan pemerintah Kota Manado akan membuat suatu moda transportasi yang dikenal dengan nama BTS atau pembelian sistem layanan. Dan moda transportasi ini bis
Dan diharapkan dengan kehadiran BTS ini. Tahun ini Pak? Tahun ini. Berapa unit? Untuk unitnya belum, masih dalam kajian, tetapi yang ada sekarang 2 koridor. 2 koridor itu di mana saja Pak? Dari koridor Malalayang terminal Malalayang Terminal Kalimas dan Terminal Kalimas Bandara. Oke, itu berarti ada koridor sendiri seperti di Jakarta itu? Seperti Transjakarta nantinya? Atau bagaimana? Tim survei dari Jakarta sudah turun, apakah nanti memang dijalurkan, dibuatkan jalur sendiri atau masih menggunakan jalur jalan yang ada, nanti hasil survei dari tim dari kementerian gitu. Oke, baik. Tapi dalam hal ini pemerintah Kota Manado juga sudah siap untuk perlengkapan jalannya yang dibutuhkan, misalnya halte atau bus stop gitu. Oke, halte bus stop berarti ada sekitar berapa Pak? Dari Malalayang ke Kalimas saja kurang lebih 24 bus stop. 24? Iya, satu jalurnya. Jadi kalau baliknya kali 2-nya gitu kurang lebih. Banyak juga ya. Mudah-mudahan betul-betul bisa bermanfaat ya, jangan seperti yang lalu-lalu ya, ada begitu banyak halte bus yang mangkrak begitu ya. Oke, mudah-mudahan memang untuk Manado yang makin baik begitu ya. Gitu. Kalau dari kepolisian bagaimana Pak? Itu yang tilang elektroniknya masih jalan kah atau bagaimana? Sekarang masih jalan. Masih ada? Kami dari Polresta Manado tidak mengawaki itu. Tilang elektronik itu langsung diawaki dari Direktorat Polda ya? Polda. Oke. Kalau untuk dari Polresta sendiri ada program khusus kah? Sementara untuk lalu lintas? Program kami yang berjalan di samping ada kanalisasi jalur biru, kemudian ada rekayasa jalur lambat, jalur cepat di Peritendean. Dari unit Kamsel keamanan dan keselamatan kami dari Satuan Lalu Lintas itu akan bergerak memberikan himbauan, bahkan penyuluhan tentang etika keselamatan berlalu lintas berdasarkan analisa dari anatomi laka yang kami dapatkan dari hasil analisa dari bulan Januari sampai bulan April kemarin. Jadi hasilnya bagaimana, pola pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas itu condong mengarah ke usia produktif. Kalau pekerjaan dari kategori pekerjaan ada di pekerja dari swasta. Yang kemarinnya itu dia berada di tingkat anak sekolah atau pelajar. Setelah kami dengan Kasat Lantas melakukan himbauan di sekolah-sekolah, itu menurun untuk tingkat anak sekolah. Sekarang dia bergeser pelanggar dan pelaku kecelakaan itu ada di usia 17, 19 sampai 25 tahun. Jadi di usia produktif dengan kategori pekerjaan ada di pihak swasta. Untuk itu kami dari Pak, paling banyak penyebab kecelakaannya yang ditemukan? Kecelakaan periode Januari April ya. Lebih lalai ke masalah manusianya. Human errornya. Jadi 229 kecelakaan sampai dengan April kemarin. Dan itu kami sudah melakukan analisa kemarin dengan Pak Kasat Lantas. Untuk menekan itu, tim ke Kamsel kami itu akan bergerak sesuai dengan pola yang kami temukan dari hasil analisa di anatomi laka tersebut. Jadi mudah-mudahan akan terjadi penurunan di 1-2 bulan ke depan. Yang terakhir Pak, singkat saja, mungkin ada imbauan untuk masyarakat Kota Manado. Kalau kami seperti biasa bahwa kita dalam berlalu lintas lebih menjaga keselamatan. Patuhi rambu-rambu lalu lintas di jalan dan jangan lupa tertib berlalu lintas itu keren. Tertib berlalu lintas itu keren. Pak Irwan mungkin ada tambahan, singkat saja silakan. Kalau dari kami untuk menjaga keselamatan dalam berlalu lintas, kami dari Dinas Perhubungan mempunyai balai atau UPT pengujian kendaraan bermotor, dan ini diwajibkan untuk mobil barang dan angkutan penumpang untuk diuji layak jalannya. Dan
ada biayanya Pak? Pada saat ini gratis. Gratis gitu, ya, oke. Digratiskan oleh pemerintah dan diharapkan masyarakat yang mempunyai kendaraan yang memang wajib uji sesuai dengan aturan yang berlaku diharapkan membawa kendaraannya ke unit pengujian kendaraan bermotor. Alamatnya di Jalan Manado Bitung di Kairagi. Oh, di Kairagi. Itu uji emisi Pak atau apa? Beda lagi? Ada beberapa uji di situ, salah satunya uji emisi, uji rem, uji kebisingan. Ada buat 9 item di situ yang akan diuji. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Hiola dan juga Pak Irwan ya sebagai masyarakat Kota Manado dan juga siapapun ya pengendara yang ada di seputaran Kota Manado, mari sama-sama torang patuhi aturan lalu lintas. Karena tadi apa Pak dikatakan taat lalu lintas itu keren ya? Tertib berlalu lintas itu keren. Tertib lalu lintas itu keren ya, karena ada keluarga yang menunggu di rumah. Jadi jangan ugal-ugalan di jalan. Terima kasih sekali lagi. Saya Regina Bangkai pamit undur diri. Kawan Wat TV, Torang PTV. Sampai jumpa.